harus dikelola secara terbuka. Dan kemudian kita akan memasyarakatkan ini. Bagaimana neraca kita itu setiap tahunnya itu dipajang untuk umum. Apakah melalui media atau melalui media mainstream atau media sosial. Jadi supaya apa? Supaya melalui nampak. Saintia juga bisa. Oh bisa lah ya, melalui running tag. Ya, Andalas TV juga Andalas bisa. TV ya. Running tag ini zakat diterima bulan ini, disalurkan begini. Itu insya Allah orang akan lebih yakin ya. Halo, kerabat Andalas TV, berjumpa lagi bersama saya Rudi Antono dalam program Andalas Ngepas. Saat ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, senior, dan sangat sulit juga dibantah nih kalau kita debat ya. Saat ini menjalankan amanah sebagai Ketua Basnas Kota Padang, yaitu Bang Muhammad Mukti Syarfi. Apa kabar Bang? Assalamualaikum, kabar baik-baik saya. Kabar baik-baik saja, alhamdulillah sampai sekarang ya masih gitu-gitu juga gitu. Gitu-gitu juga ya. Ini gak heran juga ya dari ketua KPU jadi ketua Basnas gitu. Wah itu banyak pertanyaan itu. Bahkan ada mantan sekretaris KPU katanya gini, wah masa nggak mau berhenti mau kerja melulu katanya. Dia mengartikan ya mungkin kawan-kawan itu mengartikan ya kalau pensiun ya udahlah pensiun. Selesai saja. Selesai. Tapi sebetulnya kita berbeda konsep pensiun. Kalau kita pensiun itu bukan berarti berhenti bekerja, bukan berhenti berkreasi, bukan berhenti berpikir gitu, bergerak. Sebab itu obat ketuaan loh. Supaya tidak pikun lah itulah obatnya. Itu obatnya. Dan lagi juga kalau pensiun diartikannya berhenti, itu stop semuanya. Dan bahkan dengan berpikir juga bisa stop itu. Bisa stop juga. Nah, jadi untuk itu. Denyut jantungnya bisa turun juga. Wow, udah jelas. Ya. Jadi maka kita perlu satu gerak yang ritme yang begitu teratur, ya. Dan kemudian pensiun itu harus diartikan beralih tempat. Beralih tempat. Dan tempatnya itu Basnas Kota Padang. Kira-kira begitulah kalau kita mau nafsirkan. Tapi sebenarnya enggak juga ya. Gitu. Yang lain juga begitu. Salah satu contoh ya. Begitu kita resign ya berhenti ya secara formal di KPU pada Mei 2018. Nah ternyata 2018 itu kita masih juga di KPU, tapi dalam posisi yang lain gitu, sebagai fasilitator KPU Kabupaten Kota se-Indonesia. Itu berlangsung berapa tahun? 18, 19, 20. Jaringan demokrasi itu ya Pak? Bukan, Janusan lain lagi aktivitasnya. Ini KPU betul, bagian pengembangan sumber daya KPU. Yang kenapa kita semasa waktu KPU itu cukup aktif mengikuti ya pengembangan kapasitas fasilitator yang kerjasama dengan Australia, jadi AIC Australia. Dan itu terpilih dari beberapa orang. Sumatera ini mungkin ada dulu ketua KPU yang sekarang Ilham Saputra, ada Kelly almarhum dari Palembang, ada dari Lampung, ada. Tapi yang aktif cukup ramai juga ya. Ramai, ya. Tapi yang aktif di Sumatera ini alhamdulillah masih saya gitu. Dan itu setiap KPU akan mengadakan orientasi tugas untuk KPU Kabupaten Kota. Itu ya diundang, minta kesediaan jadi fasilitatornya gitu. Kenapa? Karena kita sudah ada paket materi yang sebetulnya sudah kita dapat dari waktu pelatihan dulu itu yang dikembangkan. Bahkan ada timnya kita yang namanya tim CDW, Curriculum Development Workshop ya. Jadi kurikulum itu diperbarui terus dan nanti diuji. Kita lengkapi dengan fasilitator note-nya dan kemudian tim bergerak untuk fasilitasi. Itu di-hire oleh KPU. Nah, kalau dulu kita hanya ke Jakarta itu contohnya, ketika BIMTEK aja paling sekali 3 bulan lah. Ini 4 kali sebulan. Nah, itu kan artinya apa? Kita tidak lepas lah
Nah, ini Tidak yang, akan pernah jauh dengan Iya. aktivitas-aktivitas iya, tidak pernah keorganisasian. jauh ya. Kita harus mengisi ruang-ruang yang mungkin kita isi sesuai dengan kemampuan kapasitas kita. Dan kita menghimbau juga supaya itu lebih bermanfaat. Jadi 3 periode di KPU ya 15 tahun. Kalau tidak ada manfaat keilmuan di situ kan sia-sia saja. Sia-sia gitu. Maka kita rawat itu. Ya, keilmuan kepemiluan, bagaimana nilai-nilai demokrasi ya. Dan kalau perlu kita coba mengembangkan substansi nilai demokrasi itu di tengah masyarakat dengan kapasitas yang kita miliki. Nah, kan ini yang jadi. Nah, ke Basnas ini, ini menarik tidak. nih Basnas. Iya, kenapa ke Basnas itu? Gila orang ini masa dulunya KPU urusan dengan partai dengan apa, sekarang urusan Sebelumnya juga wartawan. sebelumnya juga wartawan. Orang nak mikir wartawan kok bisa jadi KPU, nah wartawan kok bisa jadi Basnas gitu. Jadi nah ini, nah kita harus membuat suatu makna dan arti di mana kita berada. Iya. Ya, kiprah kita itu harus berarti bagi lingkungan dan institusi itu. Nah, apalagi sekarang berhadapan dengan masyarakat, betul-betul masyarakat yang perlu bantuan gitu. Masyarakat 8 kelompok itu seperti yang disampaikan atau yang substansi dari Al-Quran itu. Ya, asnaf Berhak 8 menerima zakat. Jadi dan itu memang orientasi terbesar itu kepada masyarakat miskin, fakir miskin ya. Bahkan kalau mau modern sedikit ya fisabilillah lah untuk mahasiswa, beasiswa segala macam gitu. Dan itu harus, dan memang kalau orang membayangkan dari luar itu ke Basnas itu ngumpulin duit, orang zakat, lulus bagi-bagi. Ternyata tidak seperti itu. Iya. Ya, Yang terpikirkan memang menghimpun uang zakat. yang zakat yang himpun salurkan itu kepada salah yang satu berhak, proses, gitu. salah satu proses yang mesti dijalani. Tapi substansi sebenarnya yang harus dirancang, maka kerjaan Basnas itu tidak hanya ngumpul dan membagi dan mendayagunakan itu, tapi mencerahkan masyarakat yang betul miskin itu, membuka akses ke ekonomi, akses ekonomi, sehingga mereka itu tidak tergantung lagi dengan kemiskinan mereka itu, tidak terbelenggu lagi dengan dengan kemiskinan. Nah, orang miskin ini kan belum tentu karena tidak punya apa-apa. Kalau miskin pikiran, mereka tidak tahu sekali atau malas. Itu lebih gawat. Lebih gawat lagi. Atau punya siapa itu? Nah, jadi memang di Basnas itu sangat substansial lah, Sangat substansial dan memang sangat kompleks juga. kompleks juga. Urusnya. Dan catatan, Basnas tidak bisa jalan sendiri. Nah, artinya kalau saya waktu mau Basnas itu yang pertama saya pelajari itu daya dalamnya itu adalah soal asas pelaksana Basnas itu. Ya, Jalabana itu asas itu ada 7. Semuanya itu ternyata substansi sangat luar biasa. Pertama misalnya syar'inya, amanahnya. Amanah ini harus diarti bukan hanya kita sebagai orang bagian dari Basnas, tapi institusi itu mesti harus amanah juga gitu. Manajemen institusi itu harus amanah juga. Dan dia harus menerapkan ya seluruh asas tadi yang 7 tadi, diantaranya selain dari amanah ada misalnya kemanfaatannya apa, kemudian nanti ada keadilannya, ada kepastian hukum, kemudian terintegrasi programnya. Nah, akibat dari 6 yang asas tadi itu harus tercermin bagaimana akuntabilitas itu betul-betul terjaga gitu. Dan berjalan dengan baik. Berjalan baik. Akuntabilitas itu tidak hanya dengan kata-kata gitu. Kalau kita tertutup dalam pelaksanaan tugas kita, akuntabilitas itu tidak akan ada. Jadi serangkaian asas. Jika ada yang bermasalah maka akuntabilitasnya bermasalah ini berarti ya. bermasalah akuntabilitas itu, dan masalah itu mungkin juga dari pola kerja yang diterapkan secara tidak sadar salah dia gitu. Jadi memang, nah kita kan punya keterbatasan ya Basnas itu ya, seperti saya lah, saya akui. Misalnya kalau saya itu terbentur masalah syar'i, nggak bisa ya putuskan bersama kawan-kawan saja. Saya harus cari rujukan. Juru resmi yaitu keputusan pusat kajian Basnas misalnya. Kalau tidak bisa kontak kepada mereka, mungkin ada tim kajian kita yang kita bentuk juga gitu ya. Jadi semuanya bekerja Basnas itu ternyata spektrumnya jauh lebih luas gitu. Nah, inilah yang tantang sebetulnya. Yang paling berat itu ya anggapan publik. Iya.
anggapan publik ini Basnas itu sendiri. Padahal Basnas itu perlu terintegrasi dengan program lainnya yang dilakukan oleh siapa saja, OPD apa saja, untuk pengentasan kemiskinan, untuk menyelesaikan orang yang tersangkut masalah keuangan dalam menyelesaikan kuliah. Dan banyak hal lagi yang tidak bisa dilakukan hanya oleh Basnas. Nah, makanya asas yang dua terakhir terintegrasi itu akan kita manfaatkan. Caranya, nah ini baru kita pakai ilmu KPU. Ini bermanfaat juga ilmu Iya, KPU di Basnas. artinya masih manfaat juga ya. Saya bilang sama teman-teman, loh, gini gimana strategi kita mengumpulkan dana zakat ini? Oh ya, kita kan sudah ditegaskan, diamanahkan oleh waktu pelantikan bahwa jangan terlalu artinya jangan hanya mengandalkan zakatnya ASN. Coba diperluas ke bidang lain. Misalnya swasta, misalnya pegawai swasta, misalnya perusahaan-perusahaan atau masyarakat umum. Apakah bisa kita? Misalnya kita lihat, oh ini perusahaan ini kayaknya banyak juga duitnya nih, kita zakat, kita datang nih, apakah itu efektif? Nah ini yang menjadi persoalan ya. Nah kita coba mengidentifikasi pemangku kepentingan Basnas itu siapa saja, siapa yang sumber potensial itu. Nah kita daftar misalnya, tapi tidak bisa kita kerjakan kecil-kecil gitu. Artinya misalnya, oh ini ada solar yang satu, kita kerjasama dengan itu, nggak bisa. Nah kita kerjasama dengan misalnya siapa yang bisa mewadahi itu. Contoh bidang perdagangan, OPD, ya, organisasi daerah tentang perdagangan, dinas perdagangan, Disperindak lah. Disperindak. Kita tanya, misalnya kita mau bikin MOU misalnya, MOU Disperindak, tolong bisa dibantu enggak kami, mana swalayan yang berada di bawah kekuasaan Anda. Melalui surat dia dan melalui surat wali kota, kita baru masuk. Jadi bukan satu dapat, termasuk seluruh industri-industri. masih industri-industri. Jadi artinya tidak perlu yang kecil-kecil, yang kecil itu perlu ya banyak, tapi caranya ini yang paling penting. Jadi melibatkan semua pihak sehingga orang bertanggung jawab kepada Basnas itu sama-sama. Kalau istilah Minangnya itu kan langsung ke pusat jalur. Langsung ke pusat jalur dan kemudian nanti membawa satu. Membawa satu. Ya, ini penting nih orang ini dihargai. Iya. Ya. Dan kenapa? Memang di dalam perintah ya pemungutan zakat itu ya, ambillah zakat mereka, gitu lah kira-kira ya. Ambillah zakat mereka, sucikanlah. Dan bagaimana mensucikannya? Dengan dizakatkan. Kemudian ada kewajiban lain, orang yang sudah mengambil zakat orang lain ini, itu doakan mereka supaya zakat mereka itu usaha mereka tumbuh dan berkembang. Jadi kalau sudah mereka sekali berzakat, berinfak melalui Basnas, kita akan doakan, berharap betul bahwa mereka itu tumbuh, berkembang dan berzakat lagi lebih besar. Sebaliknya gitu juga mustahiknya, orang-orang yang kita bantu itu melalui Basnas itu, selalu kita tekankan, tolong berdoa kepada orang yang telah memberikan zakat ini, semoga usaha berkembang. Dan ibu juga berdoa supaya berubah nasib ibu itu, supaya terangkat juga. Terangkat juga, kalau bisa jangan selalu yang sifatnya menerima. Sekali-sekali nanti bisa berkembang menjadi mustahik, jadi muzaki, orang yang berzakat. Nah itu semuanya tidak bisa dikerjakan oleh Basnas. Ada orang penyuluhnya. Bisa jadi kita bekerjasama dengan penyuluh di Dinas Pertanian. Bagaimana mereka mengembangkan usaha, kita bantu modal. Artinya gitu. Tidak hanya mengandalkan penyuluh-penyuluh yang ada di Basnas berarti. Nggak ada, tenaga itu kita nggak ada. Yang ada kita ngumpulin, kita bagi. Itu menasihati orang nggak ada lagi gitu. Jadi sebetulnya Basnas ini institusi besar lah. Ya kalau ibarat kalau di zamannya Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, itu Baitul Mal itu sandaran ekonomi syariah. Jadi nggak bisa arahnya dan menjadi kas negara juga. Udah pastilah, karena negara yang bertanggung jawab mengurus. Ya, jadi negara pun berkewajiban membuat regulasi tentang Basnas ini. Sebab dari dulunya Basnas ini dikelola oleh pemerintah. Tidak ada dikelola oleh personal-personal itu. Bahkan Undang-Undang Nomor 23 itu
mempidana orang yang tidak resmi menjadi amil, melakukan pemungutan. Nah itu kan berat, maka kita dalam proses transisi bagaimana mengajak mereka itu berzakatnya melalui Basnas. Terutama Basnas Kota Padang. Tur aja lah kalau untuk Padang, Padang lah gitu ya. Bang, untuk Kota Padang, Ah. targetnya tahun ini dan sebelumnya berapa? Ya, kalau kita lihat 4 tahun terakhir ini, ya target itu sepertinya ya jarang, tidak bisa tercapai ya. Ya ada 25 miliar, nyatanya 22. Ada yang 24, 21. Jadi yang 2 tahun terakhir ini, tahun 2020-2021 itu 21,3 turun lagi menjadi 21,1 miliar. Nah, Terus ini sekarang? Ini target kita mau dikasih beban lagi, paling tidak 5% dari yang realisasi ini. Harus ya. naik juga ya. Jadi harus naik juga ya, tapi kita enggak mau lah muluk-muluk ya. Kita akan coba analisa kembali potensi itu. Kadang-kadang potensi zakat ini ya bikin ore-ore aja gitu, tidak berdasarkan perhitungan, Tidak berdasarkan ekonomi. data gitu ya. Ya, perhitung pertumbuhan ekonomi. Saya tidak paham juga ya, sebelumnya ada enggak orang mengkaitkan zakat, potensi zakat ini dengan pertumbuhan ekonomi dan Gini rasio. Kalau Gini rasio itu kan, melalui Gini rasio itu kan kita dapat metaan. Sumber uang itu mana yang paling banyak gitu. Usaha apa? Sudah ada itu ya. Contohnya Gini rasio Padang ini untuk tahun 2021 itu kan 1% penduduk menguasai 36% uang beredar, kekayaan. Nah, kalau itu yang terjadi, nah apa usaha mereka yang 1% ini? Mereka itu wajib zakat loh. Nah, kita akan berusaha mendekati itu melalui mendekati angka-angka yang sudah dikeluarkan oleh BPS itu. Nah, di situ kita menambah kreasi kita. Oh, ini dong sektor yang perlu kita garap. Contoh perbengkelan, tidak pernah digarap selama ini. Kenapa? Pendekatan kita tidak di situ. Kemudian nanti usaha-usaha showroom mobil, perabot, itu selama ini tidak ada di apa. Padahal di situ mereka itu wajib zakat. Nah, seperti Bang bilang tadi, industri kecil menengah itu. Ya, industri kecil menengah itu mendapat zakat. Nah, itu gimana kita harus mengemasnya ya, supaya nanti itu orang itu sadar zakat, tahu dengan zakat gitu. Tidak cukup sadar, tapi mereka tahu dan paham dan mereka harus lakukan zakat itu. Nah, kita kan sering ya, kalau orang tidak berzakat ini kadang-kadang ya pelit mengeluarkan. Sambil minum, Bang. Iya, boleh ya. Jadi ternyata tidak aja, bisa jadi orang tidak paham bagaimana proses zakat itu berlangsung, bagaimana hitung-hitungnya. Nah, artinya apa? Ada tanggung jawab Basnas ini melakukan literasi zakat. Literasi zakat, terutama anak-anak muda juga bisa. Wah, itu. Jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan muzaki yang sekarang gitu, tanpa harus mempersiapkan calon-calon muzaki. Calon muzaki itu anak-anak muda milenial brilian loh. Ya, contohnya HIPMI gitu. Mereka kreatif dan rata-rata punya usaha sendiri. Iya, punya usaha sendiri dan kemudian itu udah pastilah wajib zakat. Nah, persoalannya kalau mereka itu tidak paham literasi zakat. Nah, ini salah siapa gitu. Jadi tidak bisa saja bisa mengandalkan, Anda tuh kurang edukasi dan sosialisasi. Mereka jadi tidak tersentuh. Tidak tersentuh. Nah, kita berharap kepada ya Majelis Ulama lah Padang atau para mubalik, para orator ya, untuk bisa mengemas substansi zakat ini dalam setiap penyampaian ceramahnya. Ringkas, padat, dan kemudian mudah dipahami. Ya. Bang, dari target tadi, Bang, komposisinya, Bang, apakah masih dominan ASN, umum atau bagaimana? Udah pasti ya. Ya, perusahaan belum begitu banyak, tapi ada perusahaan ini yang sangat-sangat kuat. Yang kita tadi baru kita. Tapi kalau rata-rata perusahaan yang besar itu kan kadang-kadang udah punya UPZ sendiri, Bang. UPZ-nya itu harus lapor ke KPU dong, ke bawah Basnas dong. Ini serasa di KPU aja ini. Iya. Ini karena ilmunya masih pengaruh ya. Masih pengaruh.
Nah, itu yang mau kita apakan? UPZ, unit Seperti kayak perguruan tinggi juga punya UPZ sendiri. Iya, UPZ-nya itu UPZ mestinya bentukan Basnas. Bukan bentukan apa? Sebab apa? Kalau tidak bentukan Basnas membentuk, institusi itu langsung gitu. tidak. Kalau Basnas, kalau bukan Basnas yang membentuk, itu UPZ-nya nanti bermasalah hukum. Karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang zakat ini, itu tidak dibenarkan UPZ itu dibentuk oleh yang lain. Oleh lembaga itu sendiri. Harus Basnas yang nanti, baru nanti dikoreksikan mau kemana. Saya lihat banyak BUMN yang ya, ada umumnya UPZ Basnas yang lantik, Basnas yang membentuk. Nah, soal nanti distribusinya itu nanti bisa diatur. Iya. Nah, bisa diatur sesuai dengan syariah. Contoh, Tetap di bawah koordinasi Basnas ya. Batam. Jadi begini, ada satu ya, kita sebentar ini baru menyerahkan bantuan untuk fakir miskin zakat ya. Ya. Terhadap 80 orang ya. Itu yang mencari yang miskin, yang orang yang menerima ini justru Muzaki itu. Muzaki kita butuh Padang Eye Center ya. Padang Eye Center itu ada sekitar 600 juta satu. 600-an juta loh setahun. Padang Eye Center. Nah, jadi kan ada polanya, pola distribusi ini ada namanya zakat muqayyadah. Zakat muqayyadah ini zakat yang diperuntukkan. Nah, ini peluang ini nanti akan kita coba kembangkan untuk diaspora. Nah, orang berzakat ke Basnas, dia bilang begini, ini zakat saya misalnya 100 juta, tapi yang 50 juta saya harus peruntukkan untuk ini, atau ini penerimanya. Silakan Basnas lakukan. Itu dibenarkan. 50 juta itu tidak ada hak amil untuk Basnas. Kalau toh kita memerlukan uang operasional untuk membagi, melayani orang yang mereka tunjuk, itu nanti kita minta istilahnya ujrah, arti uang operasional. Itu dibenarkan. Ya, dibenarkan. Tapi di luar zakat yang diberikan. Iya, di luar zakat yang diberikan. Nah, jadi kita akan coba ini. Nah, kemudian ini potensi lagi nih, orang diaspora Minangkabau, diaspora Padang ini kan sangat luar biasa. Mau di Jakarta, mau di luar Sumbar lah. Nah, kita ajak mereka itu berzakat ke Basnas ya, atau berinfak, bersedekah ya. Dan kemudian kalau mereka itu punya peruntukan khusus, ya silakan nanti kan kita atur penyalurannya. Nah, kita sudah punya pola. Misalnya saya maunya ke sekolah. Ya, mau sekolah. Sekolah itu yang mana? Apa kriterianya? Yang paling penting itu zakat itu tidak boleh keluar dari 8 kelompok yang menerima, yang diatur surat At-Taubah ayat 60 itu. Boleh keluar itu. Di luar itu tidak boleh ya. Nah, itu zakat ya. Kalau ada di luar kalau itu, mau di luar itu, kalau mau di luar itu, gunakanlah infak, sedekah atau namanya sekarang DSKL, dana sosial keagamaan lainnya. Nah, ada ruangnya ya. Tapi yang zakat itu hartanya tertentu, objek zakatnya tertentu, kemudian yang menerimanya juga tertentu sudah. Nah, namun nanti ada hal-hal yang salah satu dari penerima itu yang perlu dikembangkan pemahamannya. Bang, strategi udah, sasaran juga sudah terlihat, gitu kan. Program apa yang ditawarkan oleh Kota Padang sehingga memang tertarik untuk masyarakat untuk zakat? Iya, yang penting kalau saya soal program mungkin masyarakat sudah paham ya, karena sudah ada dasarnya, asnaf yang 8 itu. Ya, tapi yang paling penting itu keterbukaan Basnas ini. Ini duit kami terima, ya kami olah, dan kemudian nanti distribusinya ini. Ya, itu yang diapakan. Kalau memang ada Bapak Muzaki, orang yang berzakat ini perlu khusus dalam distribusi, tujuan distribusinya, ya silakan monggo. Nanti kita kelola gitu baik. Ini harus dikelola secara terbuka. Dan kemudian kita akan memasyarakatkan ini. Bagaimana neraca kita itu setiap tahunnya itu dipajak untuk umum. Apakah melalui media atau melalui media mainstream atau media sosial. Jadi supaya apa? Supaya nampak. Melalui Saintia juga bisa. Bisa lah ya, melalui running tag
ya running Andalas tag. TV juga. Andalas bisa TV ya. juga. Running tag ini zakat diterima bulan ini, disalurkan begini. Itu insya Allah orang akan lebih yakin ya. Dan yang paling penting itu kalau kita sudah banyak melibatkan pihak-pihak lain, artinya apa? Artinya pihak-pihak lain juga akan mendorong masyarakat untuk berzakat ke Basnas. Iya. Nah, kenapa harus ke Basnas? Saya kan ke masjid aja, kan langsung aja. Yang pertama, langsung itu yang dikelola orang yang muzaki langsung kepada objeknya, ya tujuannya itu tidak disarankan dalam syar'i. Yang disarankan itu melalui lembaga. Nah, kenapa itu berkembang dulu? Kenapa? Karena lembaga ini enggak itu tidak belum diatur secara baik gitu. Nah, sekarang sudah diatur, tinggal lagi kita memasyarakatkan. Nah, kalau memang sudah polanya itu sudah makin transparan, kita makin melibatkan banyak pihak ini akan selalu nanti akan mendorong masyarakat bagaimana berzakat. Apalagi kalau nanti melihat hasilnya gitu. Gitu. Kuncinya Kunci keterbukaan. Supaya nggak ada juga curiga. Selama ini kan banyak juga yang curiga, Bang. Ini jangan-jangan Basnas dimanfaatkan untuk pilkada ini ya. Iya, ada banyak ya. Tapi kita penilaian orang itu silakan apa yang mau berkembang, tapi kita yang paling penting itu ada niat keikhlasan untuk tidak berbuat seperti itu. Ya bahwa nanti itu dimanfaatkan silakanlah persepsi itu ya. Tapi jangan uang Basnas ini untuk kampanye. Nah, itu luar biasa itu. Luar biasa dosanya. Luar biasa dosanya. Dosanya juga kepercayaan. Kalau sudah trust publik yang tidak ada pada kita. Dampak untuk calon yang dikampanyekan. Udah selesai itu. Jadi stigma yang dibangun akibat zakat itu juga sangat berbahaya. Ya. Apalagi Basnas kan dekat dengan ASN, dengan masyarakat yang akan diberdayakan juga harus memahami ya. Jadi kita program yang dijalankan itu ya. Ya, jika kita juga sangat terbantu ya kalau ada musaki-musaki besar kita itu. Ya, dia sudah punya target siapa yang mau dibantu. Tinggal kita merealisasikan, mengevaluasi ya, memverifikasi target ini betul apa enggak gitu. Jangan nanti targetnya itu tidak tepat gitu ya. Nanti baru kita keluarkan, oh ini boleh dibantu, boleh tidak. Jadi kita memang kalau Basnas itu sebetulnya tidak perlu khawatir banget gitu. Selama kita punya niat yang SOP-nya juga sudah. Iya, SOP-nya sudah ada. Tinggal lagi nanti bagaimana membuat kita kerja itu solid. Dan ada hubungan antara Basnas kota dengan provinsi dengan Basnas RI itu baik gitu ya. Jadi sehingga tidak ada yang tumpang tindih gitu ya. Kalau di Basnas komisioner juga namanya atau apa? Ada timnya juga kan? Ya, jadi namanya sekarang baru pimpinan. Pimpinan ya. Ya. Berapa orang? 5 orang kalau kota ya. Tapi bisa solid juga ya? Ya harus. Kenapa? Yang tadi kuncinya. Kunci itu dari awal kita jelaskan pola pengambilan keputusan tertinggi kita selain pleno kolektif kolegial. Tidak ada satupun daripada pimpinan itu yang artinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Basnas. Jadi polanya kita bagi ya, kita kan di masing-masing wakil ketua itu kan masing-masing bidang beda, staf yang mendukung beda. Kita akan coba nanti ya bagaimana tidak hanya ya menumpuk atau dipahami satu bidang saja. Misalnya dia bidang pengumpulan, yang dia pahami itu pengumpulan saja, tapi dia tidak tahu efek pengumpulan itu apa gitu. Ya. Artinya antara satu sama lain harus saling mengetahui apa yang dikerjakan masing-masing. Nah, jadi nggak ada lagi yang nggak tahu, saya nggak tahu itu. Ya nggak ada. Nah, kemudian yang sekarang yang paling dirasakan itu mungkin ya itu sudah terlalu lama ya. Ini desa di staf yang ada sekarang di Basnas Kota Padang itu agak ya artinya agak harus berlari lah, dipacu gitu ya. Iyalah. Oh kalau ada yang bilang nggak tahu,
Jangan Anda tidak boleh bilang tidak tahu. Ketua KPU memimpin Basnas Kota Padang, akurasinya itu kan, main cepat-cepat gitu kan. Wah itu yang rupanya ya mungkin jadi masalah juga bagi beberapa staf kita ya. Kita mau berlari, mereka itu baru terbiasa jalan santai. Nanti gitu. akan terbiasa sendiri. Gitu. Ya, jadi kita berharap dengan sorotan mata publik itu ke Basnas itu akan menimbulkan energi baru bagi Sekretariat Basnas Oke, untuk bekerja lebih baik gitu. oke, terima kasih Pak. Iya. Semoga Basnas Padang terus berjaya dan Bang bisa. Insya Allah. Menjalankan Ya, amin. amanah Ya, itu dengan amin, amin. Ya. Terima kasih sekali. Oke, kerabat Nalas TV, demikian perbincangan kita dengan Ketua Basnas Kota Padang, Bang Muhammad Mukti Syarif. Semoga apa yang kita bincangkan bermanfaat dan sampai jumpa.